Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Brian Benedict Bangun. Saya berasal dari kelas 12 MPL 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai fakta dan juga opini. Konten yang akan saya bahas pada presentasi kali ini adalah pengertian dari fakta dan opini, ciri-ciri dari fakta dan opini, jenis-jenis dari fakta, struktur dari opini, dan contoh dari fakta dan juga opini. Pertama, kita akan masuk ke bagian fakta. Pengertian dari fakta yaitu suatu kejadian, peristiwa, kalimat, hal yang benar-benar terjadi atau yang sudah terjadi dan dapat dipastikan kebenarannya. Sedangkan pengertian menurut para ahli, menurut Wikipedia, fakta adalah segala sesuatu yang tertangkap oleh indera manusia atau data yang membuktikan sebuah negara yang nyata dan telah menjadi kenyataan. Sedangkan dalam keilmuan, fakta adalah sebuah pengamatan yang objektif dan dapat diverifikasi oleh siapapun. Berikut ada ciri-ciri dari kalimat fakta. Yang pertama, kalimat tersebut memiliki data yang akurat. Data yang akurat tersebut bisa berupa bilangan statistik, tanggal dan waktu kejadian, pernyataan atau pengakuan, dan hal-hal lain yang sudah terverifikasi. Yang kedua, telah benar-benar terjadi. Kalimat ini menunjukkan situasi yang benar-benar terjadi. Berikut ada jenis-jenis dari kalimat fakta. Yang pertama ada kalimat data. Kalimat ini memiliki data-data yang menunjukkan sebuah fakta tertentu dalam konteks kalimat tersebut menampilkan peristiwa. Yang kedua ada kalimat pernyataan atau pengakuan, yang artinya seseorang masuk sebagai, atau kalimat pernyataan seseorang masuk sebagai kalimat fakta karena memberikan bukti atau keabsahan kebijakan tertentu bahwa hal tersebut benar-benar terjadi. Yang ketiga ada kalimat berita, yaitu kalimat yang menunjukkan 5W1H dalam satu berita, dan itu sudah bisa dipastikan kebenarannya. Sekarang kita akan masuk ke bagian opini. Pengertian opini yaitu suatu pendapat yang disampaikan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam menanggapi sebuah masalah. Sedangkan menurut para ahli, yaitu dari Webster New Collegiate Dictionary, opini adalah suatu pandangan, keputusan, atau taksiran yang terbentuk di dalam pikiran mengenai suatu persoalan tertentu. Sedangkan menurut Frazier Moore pada tahun 2004, opini lebih kuat daripada sebuah kesan, tetapi lebih lemah daripada sebuah pengetahuan yang positif. Opini merupakan suatu kesimpulan yang ada dalam pikiran dan belum dikeluarkan untuk diperdebatkan. Berikut ada ciri-ciri dari kalimat opini. Yang pertama, isi dari opini merupakan sebuah hasil pemahaman atau penilaian seseorang terhadap suatu peristiwa yang terjadi. Yang kedua, opini juga belum tentu benar atau belum tentu salah, jadi perlu pembuktian untuk mengetahui kebenarannya. Oleh karena itu, opini memerlukan bukti-bukti yang kuat. Yang ketiga, biasanya pernyataan opini hanya berupa suatu syarat ataupun usul terhadap suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi. Yang keempat, dalam mengungkapkan sebuah opini, umumnya diawali dengan kalimat mungkin, misal, bisa saja, bisa jadi, menurut pendapat saya, menurut saya, dan lain-lain, karena hal itu belum bisa dipastikan kebenarannya. Dan ini balik lagi ke ciri-ciri nomor 1, yaitu opini merupakan hasil pemahaman atau penilaian seseorang. Berikut ada struktur dari kalimat opini. Yang pertama ada pernyataan pendapat atau tesis, yaitu berisi sudut pandang penulis mengenai suatu masalah yang dibahas. Biasanya berupa teori yang akan diperkuat oleh argumen. Yang kedua ada argumentasi, yaitu salah satu alasan atau sebuah bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis. Walau secara umum, argumentasi diartikan untuk menolak suatu pendapat. Argumen ini berbentuk pertanyaan umum ataupun data hasil penelitian, pernyataan para ahli,
maupun fakta berdasarkan referensi yang dapat dipercaya. Yang ketiga, ada pernyataan atau penegasan kembali, yakni salah satu bagian berisi penegasan ulang mengenai pendapat yang didorong oleh fakta di bagian argumentasi untuk memperkuat atau menegaskannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh-contoh dari kalimat fakta. Yang pertama, pemerintah telah resmi akan meneruskan kembali proyek ibu kota negara atau ibu kota baru di Kalimantan Timur. Ini termasuk dari kalimat berita, karena sumber berita tersebut dapat dicari oleh siapapun di kumparan.com. Dan begitu juga dengan contoh nomor 2, 3, dan 4. Seperti pemerintah Polandia telah mengirimkan kelebihan dosis vaksin ke negara ke Mesir sebanyak 100.000 dosis vaksin AstraZeneca. Ini salah satu juga contoh dari kalimat berita, karena siapapun itu dapat mencari berita tersebut atau kalimat tersebut di kumparan.com. Sedangkan nomor 4, 2 orang anggota geng motor diringkus jajaran Polsek Bojong Picung, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Rabu 29 September malam karena melakukan pembegalan. Sumber tersebut diambil dari kumparan.com. Ini balik lagi ke ciri-ciri dari kalimat fakta, yaitu memiliki data yang akurat atau data seperti letak dari lokasi dari suatu kejadian tersebut yang terjadi di Polsek Bojong Picung, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dan juga waktu pada hari Rabu 29 September malam. Sekarang kita akan masuk ke bagian contoh dari kalimat opini. Yang pertama, hidup di pedesaan akan jauh lebih baik atau jauh lebih enak daripada hidup di perkotaan. Ini seperti pandangan kita bahwa hidup di desa itu lebih enak daripada hidup di perkotaan karena bla bla bla. Yang kedua, menjadi orang kaya itu tidaklah mudah. Yang ketiga, mungkin lusa akan terjadi badai. Ini juga balik lagi ke seperti ciri-ciri yang menggunakan mungkin dan kawan-kawannya, karena itu hanya berisi tentang pendapat dari seseorang yang mengungkapkannya. Dan nomor 4 juga seperti itu. Menurut saya, sebuah permasalahan banjir Jakarta sangat sulit untuk diatasi. Selesai sudah presentasi saya pada kali ini. Terima kasih telah mendengarkan.